Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Arifah Maulidatin Nisa, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Alam Universitas Trunojoyo, Madura. Baiklah, saya di sini akan melaksanakan penugasan akhir Tafakuh Fiddin, yaitu membuat video praktek pembelajaran dengan materi tajwid. Di dalam Al-Quran terdapat hukum bacaan tajwid yang harus sesuai jika dilantunkan. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi seluruh manusia di muka bumi ini, terutama bagi umat muslim. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca koran, makalah, novel, komik, dan lain sebagainya. Dalam membaca Al-Quran, kita harus memahami dan mengenal tanda baca dalam setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kita wajib mengetahui ilmu tajwid, karena jika kita tidak memahami dan mengenal ilmu tajwid, maka kemungkinan akan berbeda arti dan itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Pada dasarnya, kegunaan ilmu tajwid mengetahui panjang atau pendek, hukum dan melafalkan dalam pembacaan Al-Quran. Sebelum membahas mengenai hukum bacaan tajwid, kita akan terlebih dahulu membahas apa itu tajwid. Tajwid di sini yaitu secara harfiah berarti melakukan sesuatu dengan baik dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid dari bahasa Arab yaitu jawwada yujawwidu tajwidan, tajwidatan, tajwadan, tijwadan, mujawwadan, fahuwa mujawwidun, wadaka mujawwadun, jawwid la tujawwid, mujawwadun, mujawwadun. Sedangkan dalam ilmu qiraah memiliki arti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Sehingga dapat disampaikan bahwa ilmu tajwid merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafalkan dan mengucapkan huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan juga saya akan mempraktekkan hukum bacaan nun mati bertemu dengan tanwin. Yang pertama, idhar halki. Idhar menurut bahasa artinya jelas. Idhar halki merupakan hukum bacaan yang apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Adapun huruf idhar halki di sini yaitu ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghin, dan yang keenam kho. Contoh bacaannya yaitu man amanah. Contoh bacaan idhar yaitu man amanah. Di sini nun mati bertemu dengan hamzah. Hamzah di sini huruf idhar, berarti man amanah di sini bacaan idhar. Hamzah dengan alif berbeda, yaitu jika hamzah berharkat, jika alif tidak berharkat. Contoh yang kedua yaitu narun hamiyah. Narun hamiyah, dan tanwin bertemu dengan ha. Sedangkan ha di sini huruf idhar, berarti bacaan narun hamiyah di sini termasuk bacaan idhar halki. Yang kedua, idgham bila gunnah. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah memiliki arti melebur disertai dengan dengungan atau yang berarti masukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya dan dilafadzkan mendengung jika bertemu dengan 4 huruf. Huruf idgham bi gunnah di sini ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat waw. Contoh bacaannya adalah miwaroi. Miwaroi, nun mati bertemu dengan waw. Waw di sini termasuk huruf idgham bi gunnah, berarti miwaroi di sini disebut bacaan idgham bi gunnah.
Contoh yang kedua yaitu mayyamal. Mayyamal, nun mati bertemu dengan ya. Ya di sini huruf idgham bi gunnah. Berarti mayyamal di sini disebut bacaan idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah memiliki arti yang berbanding terbalik dengan idgham bi gunnah. Yakni idgham bila gunnah yaitu melebur tanpa mendengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu lam dan ro. Contoh bacaannya yaitu mir rabbika. Nun mati bertemu dengan ro. Ro di sini huruf idgham bila gunnah, berarti mir rabbika disebut bacaan idgham bila gunnah. Contoh yang kedua yaitu mil ladunka. Nun mati bertemu dengan lam. Lam di sini termasuk huruf idgham bila gunnah. Berarti mil ladunka di sini disebut bacaan idgham bila gunnah. Yang keempat, ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka hukum bacaannya disebut ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Contoh huruf idhar yaitu contoh bacaan ikhfa yaitu anzalna. Nun mati bertemu dengan za, berarti nun mati jika bertemu dengan za disebut bacaan ikhfa. Agar kita cepat mengingat atau menghafal surah ikhfa, huruf ikhfa di sini terkumpul dalam satu kalimat yaitu sifdasana kam jadasa sungkod sama dum toyiban zid fitu kondok dolima. Yang terakhir yaitu hukum bacaan iklab. Yaitu iklab adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf yaitu ba. Huruf iklab di sini terdiri hanya satu huruf yaitu ba. Contoh bacaannya mim ba'di. Nun mati bertemu dengan ba. Ba di sini huruf iklab, berarti mim ba'di disebut bacaan iklab. Contoh yang kedua yaitu layum badannah. Nun mati bertemu dengan ba. Ba di sini huruf iklab, berarti layum badannah nun mati bertemu ba disebut bacaan iklab. Baiklah, sekian penjelasan dan praktek materi tajwid dari saya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.